Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik, anak-anakku sekalian, selama sholat subuh masih at-taqwa dari Imam Manalukan Sibodo rahimani wa rahimakumullah. Kita juga singgung tentang Baqullah ini, Pak, karena fenomena lucu Baqullah. Kalau Bali menurut pemahaman orang kebanyakan kita semakin aneh semakin Bali. Ini ada apa ya? Pakai baju, ya, kayak sembarangan, sholat, itu dianggap semakin aneh semakin Bali. Maka kemarin Pak saya ketika buku ada dalam akun saya itu Gus Gendeng hadir pengajian Gus Gendeng dari kecil. Ya Allah, ini tanda-tanda ke arah situ sudah. Semakin gendeng, semakin noneh, semakin kocok, semakin banyak lagi tuh. Ya pengikutnya ya kocok-kocok. Saya belum sempat ngobrolin kayak apa Gus Gendeng. Gus Gendeng ya tampilannya emang acak-acakan. Ya gitu. Jadi kalau, nah sebenarnya yang betul apa kriteria Baqullah itu, orang yang dikasih Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman kepada Allah dengan segenap kelengkapan keimanannya, kemudian dia bertakwa, ya bertakwa dia cakep melaksanakan yang wajib-wajib dan menyusui dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan segala kemaksiatan, baik kemaksiatan yang ditimbulkan oleh syahwat maupun oleh syubhat. Itu wali, meskipun tidak hafal Quran, meskipun tidak terkenal, jangankan di seluruh kabupaten, di lingkungan RT saja, di lingkungan RT tidak diperhitungkan. Bisa jadi orang menganggap datangnya tidak menambah keseruan, perginya juga tidak menimbulkan efek apa-apa, tidak diperhitungkan. Bahkan mungkin berdiskusi, mungkin diomong, mungkin dianggap dipandang sebelah mata, tapi bisa jadi dia bisa terkenal di langit, penduduk langit dia terkenal. Irhamu al-ladzi yarhamukum fis sama. Kita menerangkan tentang orang yang diberi rahmat, yang diberi rahmat, kasih, dicontohi, ditunungin kasih di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang mati kemudian dia berbelas kasihan betul, apalagi kerabatnya seperti ini, dia sampai meneteskan air mata. Maka ketika sahabat bertanya, "Man hada ya Rasulullah?" Ini ada apa ya Rasulullah? Kok menangis gitu? Man hada? Kok Rasul nangis? Rasul menjelaskan bahwa itulah ekspresi bahwa Allah memberikan sifat rahmat, sifat kasih kepada di hati hamba-hambanya. Tetapi ternyata yang diberi sifat rahmat ini, rahmat kasih ini tidak semua, hanya sebagian yang Allah kehendaki, dan memang orang-orang yang mengupayakan memiliki belas kasih kepada sesama manusia. Jadi bagus sekalian, ini sebenarnya akan panjang, fawaidnya juga ada banyak, tetapi poinnya kita tekankan pada sifat belas kasih. Dan sifat belas kasih yang di sini ini yang dimaksud tidak hanya ya kepada semua manusia, maksudnya ya kepada semua manusia, apakah kepada semua seru sekalian Allah, kepada seluruh hamba-hamba Allah. Hamba Allah tidak terbatas berupa manusia, tetapi berupa alam semesta ini. Sehingga kepada anjing sekalipun ya tidak
tidak mentang-mentang dia anjing kemudian seenaknya kita serapak, seenaknya kita pukuli begitu, kucing dan lain sebagainya. Kalaupun harus membunuh binatang, dibunuh dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi sifat rahman, sifat belas kasih. Semakin kita menerapkan sifat kasih ini kepada siapapun, tetangga, apalagi tetangga, jangankan yang muslim, yang non muslim pun tetangga itu punya hak kita berikan kebaikan. Jadi kalau berhubungan ya takwa, kalau ada tetangga yang non muslim itu berhak juga sebagai tetangga. Tapi kalau yang sudah namanya zakat, infak, itu apalagi zakat fitrah itu kan hanya untuk yang miskin. Zakat mal itu distribusinya non muslim itu hanya dapat kalau dia merupakan sudah condong hatinya, meskipun belum masuk Islam, belum awal, tetapi kalau dia sudah condong hatinya ke Islam, itu berhak mendapatkan bagian dari sebagian dari 8 asal. Mudah-mudahan yang ada di sini benar-benar diakui oleh Allah, dosa-dosa selama Ramadan sudah bersih kepada Allah, dan kepada sesama manusia kita sudah sepekan, sudah berapa? 13 hari sudah berlebaran, ketemu siapapun, ketemu teman, apalagi yang sudah berinteraksi, saling meminta maaf, meskipun meminta maaf tidak berlebaran. Jadi mudah-mudahan betul-betul kita bersih. Sudah bersih, terus kita berharap kita diberikan anugerah sifat rahmat tadi itu, halus budi, halus pekertinya, menjadi orang yang sangat tahu diri, orang yang betul-betul peka terhadap apapun kebaikan untuk sekitarnya, sehingga hidupnya nanti menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, supaya dari manusia yang memiliki manfaat kepada sebanyak-banyak manusia, dan itu akan bisa kalau di dalam hatinya diberi anugerah oleh Allah hati yang rahman tadi. Maka ini betul-betul anugerah dari Allah sifat rahman. Saya kok gembeng Ustaz, gembeng itu nangis saya. Ya asalkan nangisnya itu nangis memang untuk kebaikan, ingat dosanya nangis. Tapi jangan sepanjang hari nangis malah susah. Dia jangan mau apa nangis dan nangis. Ada mudah-mudahan ya sekalian sama masalah takwa betul-betul dipilih oleh Allah, karena ini hanya tidak semua kita salah hanya dipilih oleh Allah. Ya, Pak Inama ya Allah min ibadi rahmat. Itu masyarakat min ibadi, dari yang dikehendaki oleh Allah, dari hanya yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita bermohon, berupaya untuk pantas sebagai apa yang dikehendaki oleh Allah, diberi sifat rahmat tadi. Ini yang dibacakan. Tidak ada pertanyaan? Ada. Tidak ada pertanyaan. Kakak nanti pertanyaannya sudah siap. Pertanyaannya apa? Siap. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada. Terima kasih. Ada ibu-ibu ada. Saya kalau saya untuk kasih. Terkait dengan fitnah. Di masyarakat biasanya mereka mengatakan Kiai A, Kiai B selalu mengatakan. Jadi mereka mengikuti. Biasanya kalau diikuti itu dia kalau Kiai A, Kiai B mengamalkan amalan itu di mana pembahasan. Nah, nomor 2, apa yang dimaksud dengan takjil dan kurang? Jadi pengamalan kita, kalau kita berpatokan pada manusia, itu namanya taklid, hanya orang butek gitu kan. Yang betul dalam beragama itu kita mengikuti imam mazhab pun juga tidak boleh taklid buta pada imam mazhab. Karena Imam Syafi'i sendiri pernah menyatakan bahwasanya ikutilah fatwa aku sepanjang kamu memahami fatwa itu betul-betul benar dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa sebenarnya? Sebenarnya kita dituntut oleh para imam mazhab itu untuk tidak
menelan mentah-mentah apa yang menjadi mazhab yang telah diajarkan itu. Ini imam mazhab yang kedudukannya sudah dunia dan ini sudah diakui oleh seluruh kaum muslimin, meskipun ada yang mazhab A, B, dan C. Apalagi kalau sebatas kiai. Nah, kiai itu juga macam-macam sudah. Jadi kita beragama, kita beramal soleh, beramal ibadah, seujiannya tidak berlakukan pada manusia. Maka Muhammadiyah itu tidak bermasalah. Muhammadiyah itu masalahnya ya semua dari Al-Quran dan Sunnah yang diikuti oleh keempat mazhab itu. Jadi Muhammadiyah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali tidak. Ya, Muhammadiyah itu tidak memegang satu mazhab, tetapi mengkomparasikan semua dari ajaran mazhab itu yang ditimbang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang dikaji kemudian yang dituangkan dalam himpunan himpunan kaji Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang di sana mengatakan seperti itu, ya hanya perlu diberi pencerahan saja, sebaiknya senyaman kita bisa punya akses untuk ngomong. Kalau bisa beragama itu tidak mendasarkan, tidak merujuk kepada seseorang, tetapi kepada boleh informasinya dari seseorang, tapi harus ada saluran informasi ke atas, ke Al-Quran dan ke Sunnahnya seperti apa. Kalau ada orang memerintahkan ayo sholat apa di jam sekian, ya senyaman kita belum paham, belum kita ketemu dalil yang sahih tentang itu, ya jangan dulu lah. Dirujuk dulu, dicari dulu, ditanyakan dulu, atau di browsing sendiri. Kalau punya koleksi kitab di rumah ya, atau ke perpustakaan, atau sekarang mudah untuk memperoleh sumber-sumber yang valid, atau konsultasi pada orang yang memang mumpuni dalam hal itu, baru setelah betul-betul itu amaliyah itu sahih, tidak menyelisih kesunahan, tidak terjadi dalam kebid'ahan, laksanakan. Itu yang terjadi masyarakat memang seperti itu. Dan memang doktrinnya kurang lebih seperti itu, Pak. Sudah nggak usah buka Al-Quran, apa kata kiai saja seperti itu memang. Dan ini sangat rentan terhadap kesesatan. Tahayul, khurafat, ini basic, Pak ya. Jadi orang-orang yang melandaskan keyakinan terhadap sesuatu, keselamatan dan keberuntungan itu kepada hal gaib yang tidak masuk akal dan tidak ada tuntunan dari agama. Misalkan kalau ada buku masuk rumah mau ada tamu, itu masuk tahayul, termasuk tahayul. Terus kalau sejak jatuh kejatuhan jejak itu dianggap sial, tatoyur, berarti tatoyur, dia menganggap sial kalau kejatuhan jejak. Ini merupakan organ atau unsur-unsur dari kesirikan. Orang yang percaya tahayul dan khurafat tadi, tahayul, mempercayai atas apa? Mendasarkan keselamatan dan keberuntungan dari yang selain yang Allah ajarkan, maka itu termasuk mensekutukan Allah. Kita punya Allah yang sudah menggariskan selamat dan celaka itu jalannya ini, cara menghindarinya seperti ini, dan cara menghapusnya seperti ini. Itu dari Allah, jelas mustahil. Bisa beribadah sholat untuk memperoleh keselamatan apapun dalam hal apapun, sabar dan sholat selesai. Orang Islam seperti itu, selamatannya seperti itu, Pak. Tapi kalau orang-orang masih pemikirannya, akidahnya masih terkontaminasi oleh tahayul dan khurafat, kalau mau selamat, ya harus pakai kuncang, harus pakai ini dan itu. Kalau salahnya ini panennya nanti banyak, ya harus pakai ini dan itu. Ini orang-orang yang masih mempercayai cara-cara yang di luar caranya Allah. Loh, kita mintanya pada Allah kok ini. Kita pergi laut juga mintanya pada Allah, katanya seperti itu, Pak. Tetapi pakai cara dan pakai sarana yang selain Allah ajarkan. Berarti dia mengikuti tata cara, mengikuti persyaratan-persyaratan keselamatan dari yang selain Allah. Kepada Allah percaya, kepada yang selain Allah itu juga percaya. Ini yang dimaksud syirik.
mempersandingkan Allah dengan zat lain yang menjadi sebab keselamatan. Ini tidak boleh disirik. Maka Muhammadiyah masuk dalam dakwah TBC, menanggulangi, menghapus, memerangi TBC, tahlul, C-nya khurafat, ya apa? Bid'ah dan khurafat. Ini memang termasuk subuhan ini, subuhan dan cenderung diwariskan, cenderung diajarkan. Maka tantangannya juga lebih berat dalam memerangi tahlul, khurafat dan bid'ah. Tapi setidaknya kita sudah menyuarakan, kita mengupayakan dalam lingkungan keluarga kita, keluarga kecil maupun keluarga besar, dan kita selalu concern, komitmen di dalam hal itu. Ya Muhammadiyah orang mati tidak diselamati meskipun di sekitarnya selamatan kemudian pakai acara, ya sudah, enggak. Nanti gimana Ustaz, tetangga ini nanti gini kita dianggap orang kucing mati aja dikubur apa di ini, kayak kucing aja mati nggak diselamatkan. Kalau kita sudah berhadapan dengan satu akidah, dengan satu keyakinan, sudah kita menyampaikan suara-suara. Jangankan kita, tapi saja yang sudah sedemikian besar dan benarnya masih dicemooh. Apalagi kita berada di lingkungan masyarakat yang belum paham. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, kepada kita semua. Karena doanya gimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ini maksudnya itu betul-betul diucapkan karena ketersesatan ini sangat rawan, sangat variasi, sangat bervariasi. Demikian di Rajin Surah kakak sudah siap nih nanti gimana ini ini jangan punya pertanyaan, tapi cuma satu. Nah, apakah orang yang terbunuh itu akan syahid seperti pada kasus seorang jurnalis di Kalimantan Selatan dibunuh sama oknum tentara angkatan laut yang diduga sebagai mantan kekasihnya? Oh gitu. Ya. Apakah mati syahid itu? Ya betul. Ya, syahid. Jadi syahid itu ada syahid dunia dan syahid akhirah. Jadi ada syahid yang di mata manusia syahid, tapi di mata Allah tidak syahid. Ada orang mati syahid itu yang di mata Allah syahid, di mata manusia tidak syahid. Tapi ada juga orang yang mati syahid itu di mata manusia syahid, di mata Allah juga syahid. Itu orang yang nyata-nyata berperang, membela perang jihad fisabilillah, membela agama Allah. Itu syahid di dunia, was syahidul akhirah. Kalau syahid di dunia, orang yang zahirnya kelihatannya membela agama kemudian terbunuh mati, tetapi sebenarnya niatnya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kehormatan, pengakuan di mata manusia dia sebagai seorang yang pemberani. Ini di dunia syahid, tetapi di akhiratnya tidak mendapatkan pengakuan. Ada orang yang mungkin yang kakak maksud itu yang ini syahidul akhirah. Di dunia tidak tampak sebagai orang mati syahid, tetapi di akhirat diakui sebagai mati syahid. Itu tetapi dalam kematian yang benar. Kalau kematian karena dia pacaran terus kemudian padu silang pendapat kemudian sampai terjadi pembunuhan, atau karena selingkuh pacarnya selingkuh dibunuh, itu ya jauh dari kemungkinan mati syahid. Mati syahid yang syahid akhirah yang di dunia tidak tampak sebagai syahid adalah kematian-kematian yang dibenarkan jalannya, kayak misalkan ibu yang melahirkan, itu syahid di dunia, syahid di akhirat, tetapi di dunia tidak dianggap sebagai syahid, sehingga jenazahnya masih harus dimandikan, dikafani, disolati. Itu orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan secara tiba-tiba, ya, termasuk orang yang membela harga diri, membela kehormatan keluarga, dirampok itu. Kalau berani membela diri, tarung sama perampoknya, kalau dia mati syahid, Pak. Mati masuk jannah. Tapi kalau dia membunuh perampoknya yang masuk neraka. Itu kalau berani melawan. Kalau nggak berani ya nggak masalah.
maaf sampai istrinya diperkosa di depan suaminya oleh perampok, oleh perampok itu. Karena dia melindungi nyawanya, sehingga nyawa dia dan anak-anaknya, dia membiarkan istrinya diperkosa misalnya. Ini tidak dosa. Tetapi kalau dia berani melawan dan sampai dia terbunuh, jannah. Itu jadi itu kan kematian. Tapi kalau indikasi yang jurnalis apa tadi karena berkasih kasihan kekasih, cemburu dan lain sebagainya, atau yang pernah kita gibah itu sudah tidak ada di tempat. Jadi makanya diantaranya tadi menunggu Idul Fitri itu, karena kalau Idul Fitri Pak itu dosanya di zaman Mbak piro-piro luput Mbak aku pakai salah yang sampean, tapi gak diomongin Mbak. Ya asalkan ya bodoh-bodoh Mbak aku semono uga kayak salah terus opo wae salah. Seperti itu Pak, bisa dijamak seperti itu. Tetapi artinya mengungkapkan detil kesalahan itu tidak harus. Tetapi yang harus adalah betul-betul menyesali, betul-betul berazam untuk tidak bergibah lagi, untuk tidak mengulangi lagi. Kalau memang ada keterkaitan harta benda ya harus dikembalikan. Jangan punya hutang tetapi terus dijamak tadi, Mbak aku piro-piro luput itu Mbak ya termasuk hutang-hutangnya tidak diakui Pak. Kalau hutang ya harus diselesaikan Pak. Tapi kalau ada masalah perasaan hati, merasa pernah disakiti, merasa pernah menghibah dan lain sebagainya, merasani bisa tidak usah disebutkan, asal betul-betul tulus. Aku pakai salah yang sampai Mbak, supaya saya disebutkan satu persatu, jangan seperti itu. Itu aja Bu caranya. Terus kalau orang yang kita salah ini sudah meninggal, kita sering ngomongin si A, kemudian kita belum sempat bertobat, belum sempat kita berislah, saling memaafkan, si A sudah meninggal. Ya di antara bimbingan para ulama untuk menghapus dosa yang seperti ini, kita kembali di mana kita dulu sering ngomongin orang kejelekan itu, kita susuli, kita baleni, kita ngomongin kebaikan-kebaikan orang itu di tempat kita dulu pernah menggunjing dia. Itu makanya berat, dosa sama manusia itu berat, apalagi orangnya sudah nggak ada. Gitu. Kalau terkait dengan hutang piutang yang tidak ada lagi ahli warisnya, maka nilai hutang itu diserahkan kepada wali amr setempat atau tokoh masyarakat setempat untuk dimasukkan ke dalam baitul mal, dalam makna kalau di lingkungan ya masjid, misalkan kota amal masjid, atau diberikan karpet atau apa, di atas namakan orang yang masih kita punya hutang ke dia itu, di antaranya itu. Tetapi senyambang masih ada ahli warisnya, cari senyambang masih bisa dilacak. Kalau sudah blank nggak ketemu sama sekali, solusinya seperti itu. Masjid atau wilayah di mana orang itu dulu hidup, misalkan di Patokan, ya sudah kita hubungi takmir setempat atau RT setempat, kita pasrahkan, ini saya pernah punya hutang kepada si fulan yang warga sini, ini saya kembalikan ke baitul mal lingkungan, apakah di kota masjid, di takmir atau di kas RT, dengan diniatkan ini membayar atas nama dia. Gitu Pak. Itu diantaranya kalau orangnya sudah meninggal. Ini solusinya tetap kita kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup jelas ya Pak ya. Terima kasih. Itu ayo kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.